hari ini saya percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mulaikan ibadah Yud kita, tetapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah hadirat Allah boleh nyata di dalam kehidupan kami ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih juga kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mulaikan ibadah Yud kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari teman-teman semua kita siapkan hati kita mau memuji dan mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengingat kasih Tuhan yang sudah Dia berikan bagi kita. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidup
menaikkan syukur kita bagi Dia, bagi Allah yang selalu mengasihi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita siapkan diri kita, sebenarnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita mau datang dan berserah kepadanya, sebab Dialah Allah yang selalu menyertai kita.
Haleluya. Selamat sore, Hover, dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur sore hari ini kami boleh menghampiri Engkau bersama dengan anak-anak Hof. Dimanapun mereka berada, kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana kami bersekutu, maka kami akan bertemu dengan Engkau ya Bapa. Hari ini kami siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah melalui hamba-Mu. Biarlah pesan-pesan ilahi boleh dilepaskan bagi anak-anak muda. Sehingga kami boleh melihat ada kebangunan rohani, ada gairah yang mulai timbul kembali, ada kecintaan yang dibangkitkan lagi kepadamu Tuhan. Kami melepaskan segala urapan Tuhan atas setiap anak-anak muda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, anak-anak muda dimanapun saudara berada pada sore hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah mewariskan tongkat estafet kebangunan rohani. Saudara-saudaraku, musim akan terus berganti, keadaan-keadaan akan terus berubah, dan situasi-situasi yang terjadi akan juga mengalami perubahan. Apapun boleh mengalami perubahan, tetapi kerohanian kita harus tetap terjaga. Keadaan-keadaan yang terjadi pada hari-hari ini kiranya tidak mempengaruhi semangat kita, tidak mempengaruhi gairah kita untuk mencari Tuhan. Kita semua menyadari bahwa kita ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, tetapi di tengah-tengah kesulitan kiranya api kebangunan rohani tetap hidup di dalam diri kita. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita akan belajar bersama-sama mewariskan tongkat estafet kebangunan rohani. Setiap saudara dan saya punya tanggung jawab untuk kita dapat meninggalkan legacy, kita meninggalkan sebuah warisan kepada generasi selanjutnya. Dan warisan yang utama itulah bagaimana kita mewariskan tongkat estafet kebangunan rohani. Sebelum kita berbicara tentang mewariskan warisan-warisan rohani kepada generasi kita yang akan datang, dan hari ini mari kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kebangunan rohani. Seringkali kita salah memaknai kebangunan rohani. Banyak orang memberikan makna bahwa kebangunan rohani itu adalah ibadah yang spektakuler, ibadah dengan pembicara khusus, ibadah dengan acara yang khusus, ibadah besar-besaran yang diadakan di lapangan, ibadah yang disertai dengan kesembuhan ilahi, ibadah yang disertai dengan tarian-tarian, ibadah yang disertai dengan tampilan-tampilan yang luar biasa. Saya katakan itu tidak salah, tetapi itu bukanlah kebangunan rohani. Kita sedang mengadakan ibadah yang besar, tapi ibadah yang besar bukan pertanda hadirnya sebuah kebangunan rohani. Kalau kita boleh membuka mata kita bahwa ibadah-ibadah KKR seringkali itu hanya sebuah ibadah yang dikemas secara khusus, tetapi orang-orang yang pergi ke KKR tidak semuanya mereka mencari Tuhan. Paling banyak orang pergi ke KKR mereka tertarik dengan pembicara. Mereka pergi ke KKR karena mereka ingin menikmati kesembuhan yang dijanjikan, yang dipromosikan, yang ditawarkan. Orang punya masalah sehingga mereka pergi ke KKR. Harapannya mereka pulang dari KKR yang sakit disembuhkan, yang bermasalah ditolong oleh Tuhan, yang berbeban berat diselesaikan. Mereka yang punya problem dalam rumah tangga semua diselesaikan. Dan apa yang terjadi? Banyak orang kecewa pergi ke KKR karena mereka tidak mengalami kebangunan rohani. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama bahwa kebangunan rohani yang sejati itu bukan acara. Kebangunan rohani yang sejati itu bukan bentuk ibadah atau siapa yang khotbah. Kebangunan rohani adalah bangunnya spiritualitas kita, bangunnya manusia rohani kita yang selama ini tertidur, bahkan mungkin telah mati dan sekarang dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Itulah kebangunan rohani yang sejati. Kalau semuanya berlangsung biasa-biasa, kalau semua yang berlangsung sama seperti sedia kala, maka sesungguhnya kita belum mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani selalu ditandai dengan gairah kecintaan Tuhan yang menggebu-gebu. Keinginan dan hasrat yang lebih besar untuk mencari Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari segala-galanya. Kebangunan rohani selalu mendorong orang untuk mengejar Tuhan. Lebih dari apapun yang dapat dia kejar dalam dunia ini.
Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana terjadi kebangunan rohani, maka di sana akan terjadi pertobatan. Di mana ada kebangunan rohani, maka kebencian akan dosa itu akan selalu tumbuh dalam hidup orang-orang percaya. Mustahil engkau bisa berkata, aku sedang membangun rohani, tetapi kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam kejahatan, kita hidup dalam kebohongan. Tidak ada lagi gairah dan kecintaan kita kepada Tuhan. Kebangunan rohani selalu mengembangkan gaya hidup yang baru, yaitu hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ketika kebangunan rohani itu terjadi, maka gereja akan kembali untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Gereja akan dibangkitkan untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Gereja akan bertumbuh dalam kebenaran, gereja akan bertumbuh dalam kekudusan, gereja akan bertumbuh untuk mewartakan Injil kepada dunia yang hilang ini. Kebangunan rohani selalu membawa jiwa-jiwa yang hilang kepada Kristus. Kebangunan rohani selalu membawa orang-orang untuk datang dan bertobat kepada Allah. Dan itulah kebangunan rohani. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita orang-orang muda untuk kita menjaga roh kita supaya roh kita jangan tertidur bahkan mati, tetapi sebaliknya mari kita menjaga apinya Tuhan. Kita pelihara gairah kita kepada Tuhan. Kita terus rawat kecintaan kita kepada Tuhan. Orang-orang muda, jangan sampai padam apimu sehingga engkau kehilangan kebangunan rohani. Di tengah-tengah pandemi seperti ini sangat mudah sekali untuk api kita sangat padam. Karena tidak ada orang yang mendukung kita, tidak ada orang yang mendorong kita, semuanya diserahkan, semuanya tergantung dalam hidup kita. Apakah apimu akan tetap menyala atau apimu akan padam? Dimanapun kau sedang berada dan mengikuti ibadah Hope secara live streaming ini, mari kita memeriksa hati kita. Apakah api kita masih menyala ataukah api kita sudah mulai padam? Apakah masih terjadi kebangunan rohani? Kecintaan dan gairah kita kepada Tuhan tetap sama. Baik ketika dulu kita bisa ibadah secara langsung, kita on-site di gereja. Tetapi sekarang ketika kita mengikuti secara online, apakah kerinduan kita tetap sama? Apakah hasrat kita tetap sama? Apakah kecintaan kita kepada Tuhan tetap sama? Atau setelah kita mengikuti ibadah online, maka kita mengikuti biasa-biasa saja. Tanpa ada persiapan, tanpa ada kerinduan, tanpa mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Karena kita pikir kita hanya mengikuti ibadah. Hari ini belajarlah bersama-sama bahwa kita sedang tidak menonton ibadah. Kita sedang melakukan ibadah. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa penting untuk kita mewariskan kebangunan rohani kepada generasi selanjutnya? Lebih dari apapun yang kita bisa wariskan kepada generasi yang akan datang. Yang pertama dan utama yang harus kita wariskan adalah kebangunan rohani. Kenapa ini menjadi penting? Mari kita akan melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ayat 10 sampai dengan 12. Ketiadaan kebangunan rohani itu akan menghancurkan generasi selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Kita lihat apa akibatnya ketika generasi senior itu tidak mewariskan kebangunan rohani kepada generasi selanjutnya. Maka akan lahir sebuah generasi lain. Di Israel pernah terjadi ketika seluruh generasi yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Mereka tidak lagi melihat kebaikan Tuhan. Mereka tidak lagi menyaksikan keajaiban Tuhan. Mereka tidak lagi menyaksikan kebesaran Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika membawa Israel
keluar dari Mesir, maka Alkitab mencatat bangkitlah sebuah angkatan yang baru, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan? Bukankah ayah mereka, orang tua mereka telah mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa? Dari Mesir mereka dipimpin oleh Tuhan. Ada tiang awan yang menudungi mereka ketika berjalan di siang hari. Ada tiang api yang menerangi langkah mereka ketika mereka berjalan di malam hari. Baik siang maupun malam, mereka dituntun oleh Tuhan. Ketika mereka perlu makan tiap pagi, Tuhan memberikan mereka makan mana. Ketika mereka perlu air, Tuhan mengirimkan daging burung kepada mereka. Ketika mereka perlu minum, maka ada gunung batu yang mengikuti mereka. Sehingga kapan saja, di mana saja, mereka tidak akan kelaparan dan kehausan. Bahkan Alkitab mencatat 40 tahun perjalanan, baju yang mereka kenakan tidak rusak, kasut yang mereka pakai itu pun tidak hancur. Tapi kenapa mereka tidak mengerti? Kenapa mereka tidak pernah mendengar? Kenapa mereka tidak pernah tahu bahwa Tuhan yang memimpin mereka adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang bersama-sama dengan mereka adalah Allah yang gagah perkasa, Allah pemenang, Allah yang luar biasa. Tetapi sekarang mereka tidak mengenal siapa Allahnya. Angkatan yang baru, mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa mereka tidak punya pengenalan? Karena ketiadaan warisan rohani yang seharusnya diturunkan kepada generasi selanjutnya. Tetapi orang tua mereka lupa untuk mewariskan kehidupan rohani. Mereka terpesona dengan kenikmatan Kanaan. Mereka terpesona dengan berkat-berkat yang mereka alami. Tetapi mereka lupa untuk mewariskan kehidupan rohani. Akibatnya, ketika generasi senior itu mati, maka generasi yang baru mereka tidak mengenal Tuhan. Hovers yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyadari bahwa setiap kita punya tanggung jawab untuk melepaskan sebuah warisan rohani kepada generasi kita yang akan datang. Hari ini biarlah api yang Tuhan taruh dalam hatimu tidak berhenti dalam dirimu, tapi api itu akan terus engkau tularkan, atas engkau tinggalkan, engkau pancarkan, supaya api yang menyala dalam hidupmu itu juga akan menyala di generasi yang akan datang. Jangan sampai lepasnya generasimu, engkau akan mendapati sebuah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Karena tidak ada warisan rohani yang engkau lepaskan. Generasi di bawahmu tidak melihat ada api yang sedang menyala dalam hidupmu. Tidak melihat kecintaanmu kepada Tuhan. Tidak melihat gairahmu kepada Tuhan. Mereka menganggap sama saja dengan yang lain. Sama dengan orang dunia. Tapi hari ini saya mendorong untuk setiap kita. Mari mulai dari Hovers. Dimanapun engkau berada. Di tengah-tengah keluargamu pastikan bahwa adik-adik rohanimu mereka akan menerima api dari hidupmu. Di tengah tempat engkau bekerja, engkau belajar, di lingkungan-lingkungan di mana engkau sedang menempuh studi, mari pastikan bahwa adik-adik juniormu, mereka juga melihat ada api yang sedang menyala dalam hidupmu. Dan itu yang perlu engkau wariskan. Karena ketika engkau tidak mewariskan api kebangunan rohani, maka yang terjadi akan lahir sebuah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Sebuah angkatan yang menyakiti hatinya Tuhan. Oleh karena itu penting untuk kita mewariskan kebangunan rohani. Kekayaan yang kau wariskan bisa hilang. Kekayaan kau wariskan bisa habis. Tetapi kebangunan rohani yang kau wariskan itu tidak akan pernah padam. Api itu akan makin membesar. Api itu akan makin menyala. Itulah sebabnya wariskanlah sebuah warisan rohani kepada generasi yang akan datang. Dunia ini sedang larut dalam kejahatannya. Kemajuan teknologi dan lain sebagainya yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Kita melihat bahwa semuanya bisa digunakan iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Oleh karena itu, Hovers yang dikasihi Tuhan, pastikanlah bahwa setiap saudara akan mewariskan warisan rohani kepada generasi yang akan datang. Lalu bagaimana caranya kita bisa mewariskan kebangunan rohani kepada generasi yang akan datang? Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Hovers dimanapun saudara berada. Agar hidupmu boleh mewariskan sebuah kebangunan rohani
kepada generasi yang akan datang. Yang pertama, kalau engkau ingin mewariskan kebangunan rohani kepada generasi yang akan datang, maka yang pertama pastikan bahwa engkau menerima api kebangunan rohani. Terimalah api kebangunan rohani. Sebab tanpa api kebangunan rohani maka engkau tidak bisa mewariskan apa-apa. Kalau engkau ingin mewariskan uang, maka engkau harus punya uang. Kalau engkau ingin mewariskan mobil, maka engkau harus punya mobil. Kalau engkau ingin mewariskan baju, maka engkau punya baju. Sesuatu yang tidak engkau miliki, tidak mungkin dapat engkau wariskan kepada generasi yang akan datang. Nah, kalau engkau ingin mewariskan kebangunan rohani, maka yang pertama-tama, mau tidak mau, ini mutlak engkau harus menerima api kebangunan rohani dari Tuhan. Ketiadaan kebangunan rohani dalam hidupmu, maka adalah kegagalan untuk engkau mewariskan kebangunan rohani kepada generasi yang akan datang. Jangan salahkan generasi yang akan datang kalau mereka tidak berapi-api kepada Tuhan. Jangan salahkan kepada generasi yang di bawahmu kalau mereka tidak mencintai Tuhan. Karena mereka tidak melihat dalam hidupmu ada api yang sedang menyala, ada api yang sedang membakar, ada api yang sedang meluap-luap dalam hidupmu. Itulah sebabnya mereka juga tidak meluap-luap kepada Tuhan. Tapi kalau generasi yang akan datang boleh melihat roh yang ada dalam hidupmu itu berkobar-kobar, roh yang ada dalam hidupmu sedang menyala, maka itu akan membakar generasi-generasi yang akan datang. Mereka melihat bagaimana engkau mencintai Tuhan, mereka merasakan bagaimana api itu membakar hidupmu, bahkan memberikan penyerahan penuh kepada Tuhan, dan itulah yang akan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan bahwa Roh Kudus itu diberikan agar kita dapat menjadi saksinya Tuhan. Dan api itulah yang akan engkau wariskan kepada generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, Hovers yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada malam pada sore hari ini, mari buka hatimu dan terimalah api Tuhan yang sedang Dia lepaskan atas muka bumi ini. Roh Kudus itu telah dicurahkan dan tetap dicurahkan sampai akhir zaman ini. Siapkah engkau untuk menerima api kebangunan rohani yang Tuhan lepaskan atas muka bumi ini? Berapa banyak di antara engkau yang berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tuhan ini aku siap untuk menjadi saksiku. Perhatikanlah, Roh Kudus itu diberikan supaya engkau menjadi saksinya Tuhan. Hanya ketika engkau menerima Roh Kudus, maka engkau akan dapat membagikan api kebangunan rohani kepada generasi yang akan datang. Jangan biarkan apimu itu padam, jangan biarkan apimu itu mati, tetapi bangkitkanlah apimu supaya api itu akan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Hari ini aku berdoa untuk setiap saudara, anak-anak muda dimanapun kau berada. Mari buka hatimu dan terimalah api kebangunan rohani dari Tuhan. Terimalah api kebangunan rohani yang Tuhan sedang lepaskan atas muka bumi ini. Di akhir zaman ada proyek ilahi yang sangat besar, yaitu menjangkau banyak jiwa bagi kerajaannya. Dan semuanya itu bisa terjadi kalau setiap anak-anak muda dia mengalami kebangunan rohani. Dia menerima api Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. Percayalah bahwa api akan selalu memperanakan api. Kalau hidupmu berapi-api, maka di mana ada api, maka api akan selalu menghasilkan api. Api itu akan menyentuh dan membakar setiap orang yang dekat dengan engkau. Tidak ada di antara kita yang dekat dengan api tanpa pernah merasa panas. Mau besar, mau kecil, ketika kita berdekatan dengan api itu akan selalu memancarkan panas. Oleh sebab itu, sekali lagi, terimalah apinya Tuhan. Terimalah api Roh Kudus, supaya engkau bisa mewariskan kebangunan rohani kepada generasi yang akan datang. Yang kedua, bagaimana engkau mewariskan kebangunan rohani kepada generasi yang akan datang? Kobarkanlah api Tuhan dalam hidupmu. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
Rasul Paulus mendorong kepada Timotius agar dia mengobarkan karunia Allah yang diberikan Tuhan kepadanya. Agar jangan dia tinggal diam, tetapi api yang Tuhan taruh dalam hidupnya, itu harus dikobarkan, itu dinyalakan, itu diperbesar, itu diperluas nyalanya. Semakin kobaran api itu semakin besar, maka dampaknya juga akan makin besar. Saudara-saudaraku, jangan berpikir bagaimana cara engkau untuk menjangkau jiwa. Bagaimana cara untuk engkau memenangkan Indonesia. Bahkan memenangkan dunia ini. Yang pertama-tama adalah mulai dari hidupmu. Kobarkan apinya Tuhan. Kobarkan nyala api Kristus. Ketika apimu menyala, maka dampakmu juga akan makin besar. Ketika apimu menyala, maka pengaruhmu juga akan makin besar. Ketika pengaruhmu makin besar, maka makin luas jangkauanmu kepada dunia ini. Tapi kalau apimu nggak nyala, kalau toh apimu itu kecil, maka yang terjadi efeknya, dampaknya itu juga kecil. Oleh sebab itu kobarkanlah. Bagaimana cara mengobarkan? Yaitu dengan cara menggunakan setiap karunia untuk Tuhan. Apapun karunia yang Tuhan sedang berikan kepadamu, mari kobarkan. Dengan cara gunakan. Gunakan semua karunia untuk kemuliaan Tuhan. Ketika engkau sedang menggunakan karuniamu untuk kemuliaan Tuhan, maka di sana engkau akan melihat. Maka di sana engkau akan mengetahui bahwa api Roh Kudus itu akan makin besar. Api Roh Kudus itu akan makin berkobar dalam hidupmu. Dan ketika api itu berkobar-kobar dalam hidupmu, maka engkau bisa untuk mewariskan warisan-warisan rohani, khususnya kebangunan rohani kepada generasi yang akan datang. Dan yang ketiga, bagaimana engkau bisa mewariskan kebangunan rohani kepada generasi yang akan datang. Yang ketiga, mau tidak mau, setiap Hovers, anak-anak muda, engkau harus memuridkan generasi yang akan datang. Ini konsep yang Tuhan ajarkan buat kita. Bahwa warisan rohani itu bisa kita bagikan kepada generasi kita yang akan datang. Kalau setiap anak-anak Tuhan bersedia untuk mengambil peran menjadi seorang guru, seorang mentor, dan memuridkan generasi yang akan datang. Menjelang kenaikannya di sorga, Yesus memberikan pesan ini kepada kita semua. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudaraku, ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa lagi kumpul bersama-sama. Mari pahamilah maksud Tuhan. Saya pikir ini bukan karena corona sehingga kita tidak bisa kumpul di dalam gereja. Tetapi Tuhan di dalamnya memiliki sebuah rancangan. Bahwa bukan waktunya lagi untuk kita kumpul. Tetapi inilah saatnya. Tuhan memisahkan kita satu dengan yang lain. Supaya kita pergi dan menjangkau jiwa bagi Tuhan. Kalau kita hanya kumpul-kumpul di gereja, kita hanya beribadah di gereja, kita memuji Tuhan di gereja, dan selesai itu maka tidak ada lagi kegiatan, tidak ada lagi aktivitas yang kita lakukan. Kapan kita bisa mewariskan kebangunan rohani? Kalau gereja sedang ditutup, itu berarti Tuhan sedang berbicara. Maka engkau pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang engkau bisa menjangkau banyak orang secara online. Orang-orang yang dulunya tidak engkau kenal, sekarang engkau bisa kenal melalui online. Dan itulah sebabnya gunakan semua media, gunakan semua kesempatan untuk engkau bisa memuridkan banyak orang. Sebab hanya dengan cara seperti inilah kita bisa mewariskan kebangunan rohani kepada generasi-generasi yang akan datang.
Oleh sebab itu jangan penuhi media sosialmu hanya dengan karena curhatan. Jangan penuhi media sosialmu hanya dengan mengupload foto-fotomu, kegiatanmu hari lepas hari. Tapi hari ini ketika gereja sedang ditutup, tidak lagi bisa beribadah di dalamnya. Maka itu kesempatan bahwa engkau harus pergi keluar untuk mewariskan warisan-warisan rohani kepada generasi yang akan datang. Tidak ada cara lain untuk kita bisa meninggalkan warisan selain kita mengambil beban, yaitu kita memuridkan generasi yang akan datang. Saya percaya kalau setiap saudara siap untuk memuridkan generasi yang akan datang, maka kita akan tetap menjaga api kebangunan rohani. Sekali lagi, ketiadaan warisan kebangunan rohani mengakibatkan lahirnya generasi yang tidak akan mengenal Tuhan. Kalau generasi yang akan datang adalah generasi yang bertumbuh di dalam kejahatan, jangan-jangan itu adalah tanggung jawab kita. Kita lupa untuk mewariskan generasi. Kita lupa untuk mewariskan kebangunan rohani kepada mereka. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri. Dan kita lupa untuk memuridkan negeri ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya tidak tahu apapun keadaanmu. Tetapi saya berdoa. Biarlah setiap anak-anak muda engkau mau mengambil tanggung jawab. Minimal engkau punya satu orang yang akan engkau muridkan. Engkau punya satu orang yang akan engkau bisa layani. Sehingga mereka akan bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang terus mempertahankan kebangunan rohani dalam hidupmu. Sekali lagi jangan sampai hilangnya generasi ini membuat generasi yang akan datang tidak mengenal Tuhan. Karena keengganan kita untuk memuridkan generasi ini. Dimanapun engkau berada, kalau engkau punya adik, maka muridkanlah adikmu. Supaya api yang ada dalam hidupmu, itu akan menurun dalam adikmu. Engkau yang ada di sekolahmu masing-masing, engkau senior, maka muridkanlah juniormu. Melalui caramu, melalui kemampuanmu, yang pasti engkau sedang membagikan kebangunan rohani dalam diri mereka. Berapa banyak di antara engkau yang siap untuk menanggapi kehendak Tuhan atas hidupmu? Hari ini saya ingin berdoa buat setiap engkau. Engkau yang hari ini sedang mendengar berita firman Tuhan. Engkau sedang mendengar panggilan surgawi. Bahwa ada panggilan yang Tuhan sedang gemakan dalam hidupmu. Agar engkau bangun dari tidurmu dan mengalami kebangkitan rohani. Percayalah, Roh Kudus diberikan untuk menyertai engkau. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dalam hidupmu. Yang tidak mampu engkau lakukan akan ditolong oleh Roh Kudus. Jangan berpikir bagaimana caranya. Berserahlah kepada kehendaknya. Kalau Tuhan yang memakai hidupmu, maka Tuhan akan memperlengkapimu. Kalau Tuhan yang memakai hidupmu, maka Tuhan akan membantumu untuk melakukan tepat seperti apa yang dikehendakinya. Berapa banyak engkau yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini? Engkau siap Tuhan, aku siap untuk mewariskan kebangunan rohani. Biarlah kebangunan rohani tidak hanya berhenti dalam hidupmu. Kebangunan rohani tidak hanya berhenti dalam dirimu. Tetapi pastikan bahwa kebangunan rohani juga akan turun ke atas generasi yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak kami berdoa untuk setiap anak muda yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ada tanggung jawab yang Tuhan letakkan dalam hidup kami. Bahwa kami harus mewariskan kebangunan rohani kepada generasi kami yang akan datang. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini kami butuh kebangunan rohani. Kami butuh kebangunan iman. Kami butuh kebangunan spirit kami Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus, hadirlah Engkau dan penuhi anak-anak mudamu dengan roh yang baru. Penuhi anak-anak mudamu dengan kekuatan ilahi. Sehingga kami bekerja, kami melayani bukan dengan kuat manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami melepaskan segala kuasa ilahi atas anak-anak mudamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktunya mereka untuk bangkit dari ketiduran rohani, waktunya mereka untuk bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, memuridkan generasi, sehingga akan tumbuh generasi-generasi yang mengasihi akan Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus menggemakan firman-Mu dalam hidup kami, sampai seluruh kehendak-Mu digenapi dalam diri kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Puji Tuhan, mari
kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang selalu meneguhkan kehidupan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa lagi Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka dalam pendidikan mereka, apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang menolong, Tuhan yang melihat, dan Tuhan kiranya memampukan mereka Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini mari teman-teman kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan pengurapan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.